طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أفضل الصلاة والتسليم. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali dalam proses belajar mengajar kita setelah sekian lama kita libur ya, sepekan kurang lebih. Qadarullah ala kulli hal, karena ada beberapa kesibukan, dan alhamdulillah Allah kembali memberikan kita kesehatan dan kekuatan, dan yang paling penting keinginan dan dorongan hati untuk tetap belajar. Alhamdulillah. Baik, kita akan kembali masuk ke dalam pelajaran kita di dalam mempelajari salah satu cabang ilmu syar'i, terkhususnya salah satu ilmu dari ilmu-ilmu alat, dari yang paling pentingnya ini adalah ilmu usul al-fiqh, ilmu yang dengannya seseorang bisa mengetahui bagaimana dia mengambil atau memetik hukum dari dalil-dalil syar'i. Karena tidaklah kita diperintahkan oleh Allah, dicipta oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah yang diinginkan adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, begitu pula apa yang Rasulnya perintahkan. Dan kita tidak bisa mengetahui ini kecuali dengan belajar mempelajarinya. Mempelajari ilmu fikih, bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana tata cara kita bertaharah dan sebagainya. Begitu pula ilmu akidah, ilmu yang lebih penting lagi dari fikih. Karena di sini kita mempelajari bagaimana kita mengarahkan ibadah kita yang kita lakukan dengan benar. Ya kan? Tayyib. Namun tidak hanya itu saja. Kita harus mengetahui dibangun di atas apakah ibadah yang kita lakukan. Tentunya seorang muslim harus memperhatikan mengambil ibadahnya dari sumber yang benar, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Nah sekarang, apakah setiap orang bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Ya kan? Maka perlu kita untuk mempelajari cara-caranya. Cara untuk mengambil hukum tersebut, ini ilmu yang kita pelajari sekarang. Ilmu usul al-fiqh, pokok-pokok dari ilmu fikih. Yang akan berisi mempelajari tentang kaidah-kaidah umum, yang dengan kaidah nanti ini kita praktekkan di dalam ayat dan hadis untuk mengeluarkan suatu hukum. Taib, sedikit murajaah. Kemarin kita sudah mengambil muqaddimah dari beliau, dan juga kita sudah mengambil pembahasan pertama yang beliau bawakan, yakni pembahasan yang paling pertama beliau bawakan adalah ta'rif, tentang pengertian ilmu usulul fiqh. Dan beliau di sini membawakan ta'rifnya dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi setiap katanya, usul dan fikih. Beliau menerjemahkan, mendefinisikan kata usul, kemudian beliau mendefinisikan kata fikih. Kenapa? Karena kalimat usul fikih ini sendiri tersusun dari dua kata. Ya kan? Yang susunan ini dinamakan dalam bahasa Arab mudhaf mudhafun ilaih. Susunan penyandaran. Ya kan? Tidak sempurna maknanya kecuali kita ketahui dulu makna perkatanya. Kemudian nanti dia disandarkan, baru kita ketahui makna setelah dia disandarkan. Oleh karenanya, beliau membawa pengertian usul fikih juga di sini dengan dua cara. Beliau mendefinisikan perkatanya dulu, kemudian nanti beliau mendefinisikan dalam bentuk dia murakkab, tersusun. Baik, dari sisi yang pertama, apa sisi yang pertama dari ta'rif yang beliau bawakan? Kata beliau kan, usulul fikih yu'arrafu bi'tibarain. Usul fikih itu didefinisikan dari dua sisi. Yang pertama, bi'tibar mufradaihi, dari sisi katanya masing-masing, kata usul dan kata fikih. Apa definisi usul? Tidak apa-apa. Lain kali harus dihafal ya, tapi tidak masalah. Iya.
Apa definisi usul? Hmm? Ma yubna ghairuhu. Tayyib. Ada sebelumnya. Kita jamak dari kata aslun. Nah, nanti aslun ini baru didefinisikan sebagai ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi usulul fiqh dari kata usulnya, usul itu adalah asl, jamak dari asl. Asal itu sendiri apa yang dibangun di atasnya perkara yang lainnya. Atau dengan definisi lain apa? Dari yang murajaah ini. Allah musta'an. Ma yatafarra'u minhu ghairuh. Ini lebih mudah dipahami. Apa yang bercabang darinya sesuatu yang lainnya. Apa contohnya, akhi? Aslul jidar. Iya. Asal dari bangunan itu. Wahuwa asasuhu, kata beliau. Apa itu? Pondasinya. Nah, pondasi ini kata beliau contoh. Salah satu bentuk aslun. Kenapa? Kembali ke definisinya. Apa tadi asal? Ma yubna alaihi ghairu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Pondasi ini dibangun di atasnya apa? Bangunan. Karena dibangun di atasnya perkara yang lain daripada dia atau selainnya, maka pondasi ini dinamakan apa? Aslun. Contoh yang lain, akhi, tetangganya. Aslu syajaratil ladzi yatafarra'u minhu aghsanuha. Asal dari pohon. Apa asalnya? Apa asalnya pohon? Jangan bilang buahnya. Akarnya. Alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha. Yang dari akar ini nanti akan bercabang apa? Dahan-dahannya. Kenapa akar pohon dinamakan asal? Definisinya kembali. Karena dibangun di atasnya perkara yang lainnya. Atau definisi yang kedua tadi. Ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Karena bercabang darinya sesuatu yang lainnya. Dari sini sudah mulai tergambarkan ilmu usulul fikih itu adalah ilmu pokok. Ya, dasar dalam kita belajar ilmu fikih. Karena di ilmu fikih kita hanya akan mempelajari hukum-hukum. Salat wajib, puasa wajib, ini sunnah, ini mubah. Ya. Tapi untuk mengetahui itu, tangga yang kita pakai untuk melangkah ke situ adalah apa? Ilmu usulul fikih. Dari sini mulai tergambarkan. Baik. Nah sekarang, kemarin ada faedah yang disebutkan tentang makna usul secara, kita banyak murojaah dulu ya, karena satu pekan kita tidak masuk, nanti kita ambil sedikit baru kita selesai. Faedah ilmu usul secara istilah, apa itu? Usul secara istilah. Tapi hari ini tidak apa-apa lihat buku murojaahnya, karena mungkin karena kita lama libur, banyak yang lalai dan murojaah, tidak apa-apa baca buku. Tapi besok tidak boleh lagi ya. Bukan namanya murojaah ini, tahsin namanya. Baik. Ad-dalil. Jadi usul ini faedah saja ya. Karena di sini masalahnya beliau dalam menerjemahkan fikih nanti dia bawakan secara bahasa dan istilah. Nah, sekarang usul dia baru bawakan secara bahasanya. Adapun secara istilah faedah ini, usul itu terkadang atau digunakan dengan banyak makna. Di antara maknanya dan yang paling sering muncul adalah bermakna apa? Dalil. Ya kan? Sampingnya apa contohnya? Sudah dapat? Enggak? Depan tak? Apa dalilnya? Kita contohnya. Hah? Enggak. Cuci muka antum dulu. Baik, bantu Ki. Enggak tahu. Yang di tengah, fadhol. Salat itu wajib. Baik. Sudah hampir betul, tapi yang benarnya seperti ucapan seseorang, al-aslu
fi wujubis sholati qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Asal dari pengewajiban salat adalah firman Allah wa aqimus shalah. Apa makna asal di sini? Dalil. Jadi makna perkataan al asl fi wujubis shalah, asal dari pengewajiban salat adalah firman Allah wa aqimus shalah. Apa maknanya? Dalil dari pengewajiban salat adalah firman Allah wa aqimus shalah. Karena ini nanti antum akan dapatkan di buku-buku yang lain, ya, jangan sampai kita bingung, ya kan? Jadi terkadang asal itu digunakan dan diinginkan dengannya makna dalil. Tayyib, itu asal. Kalau fikih, al-faham, apa contohnya? Bagaimana Musa? Tayyib, yafqahu qawli. Apa di situ yafqahu qawli? Yafhamu qawli. Tayyib. Jadi fikih, beliau sudah selesai dari ta'rif usul. Kita mengetahui bahwasanya usul itu adalah pokok sesuatu. Nah, sekarang fikih. Apa itu fikih? Secara bahasa dia al-faham. Pemahaman. Dari mana kita tahu? Ada dalilnya? Ada. Doa Nabi Musa tatkala diperintahkan oleh Allah untuk berbicara kepada menasihati Fir'aun. Tapi Nabi Musa bersamaan dengan itu memiliki kendala di dalam berbicara. Ya kan? Makanya salah satu doa Nabi Musa yang beliau minta kepada Allah sebelum dia berbicara kepada Fir'aun, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah segala bentuk ikatan atau sesuatu yang memberatkan lisanku. Untuk apa? Ini syahidnya. Yafqahu qawli. Agar Fir'aun itu memfikih atau faqih terhadap ucapanku. Apa yang diinginkan dengan fikih di sini? Faham. Agar dia memahami ucapanku. Ini dalilnya. Mafhum ini? Baik. Kalau secara istilah tadi depannya al-alamiyah, al-amaliyah. Baik. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang dengannya kita mengenal hukum-hukum syar'i, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini ilmu fikih. Bagaimana kita mengetahui hukum dari sesuatu? Ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yang bentuknya amalan. Tidak semua juga yang kita pelajari. Kalau amalan hati tentang keyakinan tidak masuk dalam ilmu fikih. Ya kan? Bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya, dengan perantara dalil-dalil at-tafsiliyah. Dalil at-tafsiliyah ini apa? Dalil yang langsung menjelaskan tentang hukum sesuatu. Seperti tadi apa? Wa aqimu as-shalah. Tegakkanlah salat. Langsung dia perintah. Ini dalil tafsili namanya. Adapun ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu bagaimana kita mengetahui hukum dari suatu amalan menggunakan dalil yang tafsili. Dalil yang langsung menjelaskan amalan tertentu. Beda kalau usul fikih. Ya. Usul fikih itu mirip dengan ilmu fikih. Dia bagaimana cara seseorang memetik hukum dari dalil-dalil syar'i, ya kan? Tapi dalil yang dia gunakan apa? Dalil yang umum, bukan dalil yang khusus. Seperti kaidah nanti atau kaidah yang sudah kita sebutkan apa? Al-aslu fil amri yufidul wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ini dalilnya usul fikih. Inilah nanti yang kita praktekkan di dalam ayat-ayat atau hadits-hadits. Contoh wa aqimus shalah. Dari aqimus shalah kita tahu kewajiban salat. Nah, tapi yang tahu bagaimana cara mengeluarkan kewajiban itu siapa? Orang ahli usul. Dikasih ahli usul ayat wa aqimus shalah. Ahli usul punya kaidah. Al-aslu fil amri yufidul wujub. Ayat ini perintah. Wa aqimus shalah, dirikanlah kalian salat. Dari sinilah ilmu para ahli usul menyimpulkan bahwa ayat ini diambil darinya hukum apa? Wajibnya salat. Karena ada perintahnya.
Dan kaidah di sisi orang usul fikih, asal dari perintah itu menunjukkan pengwajiban. Paham ini? Nah, ini kalau fikih berbeda. Dia langsung dalil tafsili. Mafhum? Baik. Sekarang, kalau dari sisi dia tergabung, nah, sudah lewat tadi definisi usul fikih dari tinjauan yang pertama. Nah, sekarang dari tinjauan yang kedua. Hah? Lah. Mas, hah? Lah. Tidak lengkap kita baca itu. Bi'tibari kaunihi laqaban bihadzal fan. Nah, itu. Jadi sisi yang kedua, definisi usul fikih dari sisi kalimat usulul fikih, ya, secara murakkab ini digunakan sebagai nama ilmu ini. Berarti di sini beliau mulai menjelaskan apa arti usul fikih kalau dia bergabung. Iya kan? Baik, apa itu? Baik. Ilmu usulul fikih atau definisi usulul fikih, iya, secara dia murakkab, dia tergabung, itu adalah ilmu yang membahas, mempelajari tentang dalil-dalil fikih al-ijmaliyah. Nah, ini dalil-dalil fikih yang ijmal, mujmal, global, ini kan? Wa kaifiyatil istifadati minha. Kemudian dari dalil itu kita mengambil bagaimana kaifiat, cara beristidlal atau beristimbat, memetik hukum fikih dari dalil-dalil tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru kita mempelajari apa? Halil mustafid. Hal, keadaan, atau kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai seorang mustafid, orang yang boleh mengambil, memetik hukum dari ayat dan hadis. Jadi ini ilmu usul fikih dan inilah yang kita akan pelajari ke depannya nanti. Baik. Sekarang kita masuk. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-ahkam. Hukum. Setelah beliau membawakan tentang pengertian usul fikih, yang dimana usul fikih ini akan mempelajari tentang bagaimana cara memetik hukum syar'i dari ayat dan hadis. Nah, sekarang beliau mulai menjelaskan hukum-hukum tersebut. Hukum apa saja yang akan kita ambil dari ayat? Atau ada berapa jenis hukum di dalam syariat ini? Namun sebelum itu, beliau akan memulai dengan membawakan ta'rifnya, pengertiannya, ya, dan apa yang keluar darinya, ya. Kata beliau rahimahullah, al-ahkamu jam'u hukmin. Kata ahkam itu bentuk jamak secara bahasa dari kata hukmun. Hukmun mufradnya, ahkam jamaknya. Jamak apa ini? Taksir, ya, jamak yang mengalami perubahan bangunan dalam bangunannya. Taib. Hukum itu sendiri apa maknanya? Wahwa lughatan al-qadha. Dan hukum secara bahasa maknanya al-qadha, ketetapan. Jadi sesuatu yang ditetapkan itu namanya qadha. Dinamakan juga dengan hukum. Karena hukum secara bahasa maknanya al-qadha. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnal kitaba bil haqqi litahkuma baina an-nas." Inna anzalnal kitaba bil haqqi litahkuma baina an-nas. Sungguh kami telah menurunkan Alkitab dengan hak. Untuk apa? Untuk kamu berhukum kepada manusia dengannya. Apa maksudnya berhukum ini? Al-qadha, menetapkan perkara-perkara manusia dengan Alkitab tersebut. Baik, ini secara hukum.
Ya, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, kata beliau istilahan, maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Secara istilah, hukum adalah apa yang diperintahkan, diminta, dituntut oleh khitab asy-syara'. Apa khitab asy-syara'? Dalil-dalil syar'i. Jadi hukum adalah apa saja yang diminta, diinginkan, dituntut oleh dalil syar'i berupa sesuatu yang berkaitan dengan amalan seorang mukallaf, seorang yang ditaklif, dibebani syariat. Siapa itu? Kita salah satunya. Iya. Jadi hukum itu apa saja yang diinginkan oleh dalil syar'i yang berkaitan dengan amalan dan ibadah kita. Apakah dia wajib? Diperintahkan? Apakah dia dilarang? Ini kan? Atau ada pilihan bagi kita di situ. Ini hukum namanya. Mafhum ini? Paham? Paham tidak ini? Kalau ada yang tidak paham, angkat tangan bertanya. Jadi saya ulangi, hukum kata beliau secara istilah adalah apa yang diminta, diinginkan, dituntut oleh dalil-dalil syar'i berupa sesuatu yang berkaitan dengan amalan-amalan seorang mukallaf, orang yang ditaklif, yang dibebani syariat. Entahkah itu kata beliau min talab, bentuknya perintah, au takhyir, atau bentuknya pilihan, au wada', dan akan datang penjelasannya semua ini. Iya. Jadi ini yang namanya hukum. Apa yang dalil syar'i itu inginkan dari perbuatan kita, ibadah kita, amalan kita. Apakah yang dia inginkan adalah perintah sehingga itu menjadi wajib, ataukah yang dia inginkan larangan sehingga dia menjadi haram, atau pilihan, boleh kita lakukan, boleh tidak. Apa namanya ini? Mubah. Nah, ini yang dimaksud hukum. Mafhum ini? Baik. Faedah di sini, tolab itu terbagi menjadi dua. Ada tolabul fi'li, ada tolabu at-tarki. Saya ulangi, tolab, permintaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tolabul fi'li, permintaan untuk melakukan. Yang kedua apa? Tolabu at-tarki, permintaan atau perintah untuk apa? Meninggalkan. Mafhum ini? Nah, kemudian dari setiap kedua tolab ini, permintaan ini, masing-masing lagi terbagi dua. Tolabul fi'li, permintaan untuk melakukan sesuatu itu, ada yang bentuknya ala wajhil ilzam, bentuknya harus. Ada yang ala ghairi wajhi al-ilzam, bentuknya tidak harus. Saya ulangi, dari kedua tolab ini, tolabul fi'li dan tolabut tarki, masing-masing terbagi dua lagi. Yang pertama, ada yang ala wajhil ilzam, harus dilakukan, dan ada yang apa? Ala ghairi wajhil ilzam, yang tidak harus dilakukan, tapi tetap diperintahkan. Nah, begitu pula tolabut tarki, permintaan untuk meninggalkan sesuatu juga dibagi menjadi dua. Ada juga ala wajhil ilzam, perintah meninggalkannya itu harus, tidak boleh tidak. Ada ala wajhi ghairil ilzam, permintaannya itu untuk dia tinggalkan tidak harus. Mafhum ini? Nah, talabul fi'li ala wajhil ilzam, ini yang pertama, permintaan untuk melakukan sesuatu yang bentuknya harus, inilah yang dinamakan apa? Wajib. Ya, talabul fi'li ala wajhil ilzam,
permintaan untuk melakukan dalam bentuk atau dengan bentuk keharusan, nah ini yang dinamakan apa dalam syariat? Wajib. Adapun yang kedua, talabul fi'li ala ghairi wajhil ilzam, permintaan untuk melakukan sesuatu tapi tidak dengan keharusan, ini namanya apa? Mustahab, sunnah. Dia perintah tapi tidak harus, ya kan? Ini kalau dia perintah. Kalau perintah yang kedua atau bentuk yang ketiga, talabut tark ala wajhil ilzam, perintah untuk meninggalkan dalam bentuk keharusan, ini apa namanya? La, meninggalkan haram. Baik. Adapun yang terakhir, talabut tark ala wajhi ghairil ilzam, ini apa namanya? Makruh. Mafhum ini? Tayyib. Adapun at-takhyir, inilah yang dikenal dengan al-mubah. Takhyir, pilihan. Khayyara yukhayyiru takhyiran, diberikan pilihan. Mau dilakukan, boleh. Ditinggalkan juga, boleh. Dan akan datang yang namanya mubah itu, apa yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Tidak diperintah, tidak dilarang. Mafhum? Tayyib. Adapun al-wada' akan datang pembahasannya. Kita isyaratkan bahwa al-wada' itu tidak ada sama sekali bentuk perintahnya. Dia hanyalah tanda yang dijadikan oleh syariat ini sebagai wajibnya sesuatu atau sunnahnya sesuatu. Jadi hukum taklifiyah, kapan dia bisa terjadi? Ini setelah adanya hukum wad'iyah. Wajibnya sholat misalnya, wajibnya sholat, kapan dia terjadi? Kalau sudah masuk waktunya, ya kan? Ini syaratnya. Masuknya waktu itu syarat dari wajibnya sholat. Dari hukum taklifi kita tahu bahwa sholat itu wajib. Tapi kapan? Apa syaratnya? Kapan sholat itu wajib? Hukum wad'iyah. Syariat menetapkan bahwa syarat sholat itu kapan dia wajib? Kalau masuk waktu. Ini hukum wad'i namanya. Yang akan dibahas di dalamnya tentang syarat, ya, pembatal, ya kan? Kapan itu amalan dikatakan sahih dan kapan dikatakan amalan batil. Mafhum ini? Ini ahkam wad'iyah. Tayyib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, atau bagus mungkin kalau ada yang baca ya. Afwan, saya tadi lupa. Coba baca dari awal saja. Kemudian antum baca sampai sampai di bawah lah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u wa istilahan maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Fal muradu bi qawlina khitabu syar'i al-kitab was sunnah. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا إيجابا أم تركا. خرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكلف تكليف فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ والإلغاء. طيب يكفي. Jazakumullah khairan, Allah barik fikum, ihfadzukum. Tayyib, kita sudah bahas tadi tentang ahkam, definisinya secara bahasa dan istilah. Nah, sekarang beliau hanya ingin merinci saja dari apa yang beliau bawakan berupa definisi. Kata beliau, wal murad bi qaulina khitabus syar'i al-kitab was sunnah. Yang diinginkan dengan ucapan kami khitabus syar'. Apa itu khitabus syar'? Adalah kitab dan as-sunnah.
Kemudian kata beliau wal muradu bi qaulina al muta'alliqu bi af'alil mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim. Dan yang diinginkan dengan kami, dengan ucapan kami, apa yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan apanya? Ma ta'allaqa bi a'malihim. Dengan amalan-amalan mereka. Baik amalan itu berbentuk ucapan ataupun perbuatan, ataupun perbuatan itu ya berbentuk ijad, pengadaan sesuatu, atau tark, meninggalkan sesuatu. Jadi ini yang dimaksud dengan af'al di sini. Ya, perbuatan apa yang dimaksud, yang dituntut oleh kitabus syara' ini, amalan-amalan kita, baik itu ucapan atau perbuatan. Ya, perbuatan itu juga baik dia bentuknya mengadakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau meninggalkan. Baik. Fakharaja bihi. Nah, kalau begitu, keluar darinya apa? Ma ta'allaqa bil i'tiqad. Apa yang bersangkutan tentang i'tiqad, keyakinan. Ya, maka tidak dibahas di dalam ilmu, atau tidak dibahas dalam bentuk ahkam. Oleh karenanya kata beliau fala yusamma hukman bihadzal istilah. Maka perkara yang berkaitan dengan amalan hati, i'tiqad, keyakinan tidak dinamakan hukum, tapi berdasarkan istilah ulama usul. Baik. Kemudian kata beliau wal muradi bi qaulina al mukallafin, yang diinginkan dengan ucapan kami al mukallafin, siapa orang-orang mukallaf yang dituntut dengan syariat? Mereka adalah ma min sya'nihim takalluf. Siapa saja yang ditaklif, ada takalluf, tekanan atau perintah di dalam setiap perbuatannya. Jadi siapa saja yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ini namanya siapa? Mukallaf. Bahkan kata beliau, fayashmalus shaghira wal majnun. Bahkan termasuk dari mukallaf juga anak kecil dan orang gila. Hanya saja anak kecil dan orang gila ini ada penghalangnya dari taklif. Ada penghalangnya dari taklif. Apa penghalangnya? Ya, anak kecil penghalangnya karena dia tidak berakal, belum mumayyiz, belum balik. Ya. Adapun orang gila, ya karena dia hilang akalnya. Dan telah diriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dari Ali radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Rufi'al qalamu an thalathatin. Telah diangkat pena dari 3 orang. Apa maksudnya? Diangkat kewajiban dari 3 orang. Siapa mereka? Anin naimi hatta yastayqid. Anin naimi hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, ini tidak ada pengwajiban untuknya. Kemudian yang kedua siapa? Anis sabi hatta yahtalim. Dari seorang anak kecil sampai dia ihtilam, mimpi basah. Yang dengan ihtilam ini adalah tanda dia telah balik. Jadi anak kecil tidak ada taklif untuknya. Tidak ada pengwajiban untuknya. Sampai dia Sampai dia balik. Kemudian yang ketiga, yang diangkat kewajiban dan perintah syariat darinya, anil majnun hatta yaqil. Dari seorang yang gila sampai dia kembali berakal. Saya ulangi hadisnya dari Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari dalam Sunan Nabi Dawud. Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena telah diangkat, maksudnya tidak ada pengwajiban bagi 3 orang. Siapa mereka? Anin naimi hatta yastayqil. Dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua siapa? Anis sabi hatta yahtalim.
sampai dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Yang dengan mimpi basahnya nanti ihtilamnya ini ada tanda dari baliknya dia. Dan yang ketiga, anil majnun hatta yaqil, dari seorang yang gila sampai dia berakal. Nah, makanya kata beliau di sini, termasuk dari mukallaf juga anak kecil dan orang gila. Hanya saja ada penghalangnya. Anak kecil apa penghalangnya? Belum mumayyiz, belum balik. Kalau orang gila apa penghalangnya? Dia tidak berakal. Baik, mafhum? Baik. Berarti hukum ini adalah tuntutan syariat atau perintah atau apa yang diperintah, dituntut oleh dalil-dalil syariat ini berupa amalan seorang yang mukallaf. Amalan kita. Apakah dia wajib diperintahkan atau dia haram, ya dilarang. Ini hukum ini. Kemudian kata beliau wal muradu biqaulina min talabin al-amru wan nahyu sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Dan diinginkan dengan ucapan kami minat talab, perintah. Apa yang diinginkan dengan perintah di sini? Al-amru wan nahi. Ya, perintah dengan larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Baik perintah itu atau larangan itu dalam bentuk keharusan ataupun afdaliyah. Ini bahasa lain yang kita sebutkan tadi apa afdaliyah? Tidak harus. Tapi afdal kalau dilakukan. Berarti kalau amr ala sabilil ilzam tadi apa namanya? Wajib. Kalau amr ala sabili al-afdaliyah apa namanya? Mustahab. Sekarang nahi. Nahi ini sama saja kalau kita bilang apa? Tolabut tarki. Sama. An-nahi itu apa? Tolabut at-tarki. Nah sekarang, an-nahi ala sabilil ilzam apa itu? Haram. An-nahi ala sabilil afdaliyah? Makruh. Baik. Nah dari sini, ya, keliru seseorang yang mengatakan, tidak apa-apa kita tidak mengamalkan sunnah. Ya kan? Karena kan tidak diperintahkan. Bukan tidak diperintahkan. Diperintahkan. Tapi tidak harus. Paham ini? Ya kan? Jadi sunnah itu bukan tidak diperintahkan. Diperintahkan juga. Hanya saja tidak harus. Apa maksudnya tidak harus di sini? Akan datang definisinya nanti di sunnah. Maksudnya apa? Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak diiqab. Tidak berdosa kalau kita tidak melakukannya. Tapi apa? Rugi. Kenapa? Karena sunnah itu akan diganjar pahala bagi siapa yang melakukannya. Beda kalau mubah. Mubah memang tidak ada pahalanya kalau dilakukan. Tidak ada dosanya kalau ditinggalkan. Ini perlu kita pahami ya. Perlu kita pahami. Sunnah itu diperintahkan. Bukan tidak diperintahkan. Diperintahkan. Tapi bentuk perintahnya apa? Ala sabilil afdaliyah. Tidak harus. Melainkan kalau dilakukan itu lebih utama. Pahamin ala sabilil afdaliyah. Maksudnya afdaliyah itu kalau dilakukan lebih afdol. Kenapa? Ya karena kita dapat pahala. Dan kalau ditinggalkan kita merugi. Thayyib. Kemudian kata beliau wal murad bi qaulina au takhyirin al mubah. Adapun yang diinginkan dengan ucapan beliau takhyir, pilihan. Apa itu? Mubah. Kenapa? Karena mubah akan datang ta'rifnya apa saja yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Jadi sesuatu itu kalau tidak datang larangannya dalam syariat, tidak datang perintahnya dalam syariat, berarti dia apa? Mubah. Apa hukumnya mubah ini? Ya kalau ditinggalkan tidak apa-apa, dilakukan juga tidak mengapa. Hanya saja nanti akan datang pembahasan mubah ini bisa menjadi wasilah pengantar seseorang untuk melakukan sesuatu imma wajib, makruh, haram, atau sunnah. Nah, kalau dia menjadi pengantar wasilah, berubah hukumnya. Apa hukumnya? Tergantung apa maksudnya. Disinilah nanti kita akan mengambil kaidah al-wasilatu laha ahkam al-maqasid. Saya ulangi,
al-wasilah. Al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Al-wasilah, segala sesuatu yang menghantarkan itu kepada suatu maksud, maka laha ahkamul maqasid. Hukumnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengannya. Contoh, berjalan ke masjid. Apa hukumnya orang berjalan ke masjid? Mubah. Siapa yang perintah kita jalan ke masjid? Tidak ada. Ada yang larang? Enggak. Mubah berarti. Tapi hukum asalnya mubah apa? Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak mengapa. Nah, hanya saja kalau dia sudah menjadi wasilah, pengantar, misalnya jalan ke masjid, tidak ada jalan lain kecuali dengan berjalan, seseorang itu bisa ke masjid, berarti jalan ini apa? Wajib. Karena maksudnya sholat di masjid, wajib. Nah, sedangkan berjalan ke masjid ini adalah wasilah. Dan kaidahnya al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Tayyib, yang terakhir, wal muradu biqaulina aw wad'in. Wad', apa itu hukum wad'? As-sahihu wal fasid wa nahwuhuma mimma wada'ahu asy-syari' min alamatin aw awsafin lin nufudi wal ilgha. Hukum wad' itu hukum yang membahas tentang sahih, syahnya suatu amalan, atau fasidnya, batalnya suatu amalan. Iya. Dari mana kita tahu? Setelahnya. Mimma wada'ahu syari' min alamatin au awsaf lin nufudi wal ilgha. Dari alamat yang diletakkan oleh syariat. Berupa apa? Berupa syarat-syarat atau penghalang-penghalang. Yang darinya kita mengetahui suatu amalan itu apa? Syah atau tidak. Begitu pula apa? Terpenuhinya amalan itu ataupun tertolaknya dia. Pahamin hukum wada'? Paham? Contohnya seperti tadi yang kita contohkan dan akan datang contohnya. Contohnya seperti hukum wada' itu wajibnya sholat karena masuknya waktu. Nah, ini hukum apa namanya? Hukum wada'. Allah menjadikan tanda, yaitu masuknya waktu atau tergelincirnya matahari, untuk mengetahui wajibnya sholat duhur. Paham ini? Kapan orang wajib sholat duhur? Kalau tergelincir matahari. Nah, tergelincirnya matahari ini menunjukkan akan masuknya waktu sholat duhur. Wajibnya sholat duhur. Nah, ini namanya hukum apa? Hukum wad'i. Alamat yang dijadikan oleh syariat ini sebagai tanda, ya kan, akan syahnya suatu amalan atau batilnya suatu amalan. Karena kalau tidak masuk waktu, orang sholat duhur, tapi masih jam 11 atau jam 10 pagi, syah sholatnya? Tidak. Dari mana kita tahu? Ahkam wad'i, alamat yang ditaruh oleh syariat, belum masuknya waktu. Paham ini? Jadi hukum wad'i ini kita tidak membahas tentang perintah, larangan, tidak. Tanda. Yang dengan tanda ini kita bisa tahu. Oh, kalau tandanya begini berarti sholatnya wajib. Sholatnya syah. Oh, kalau begini tandanya berarti sholatnya batal. Tidak sahih. Paham ini? Mafhum? Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya yang berhubungan dengan dars? Nanti kita. Ya? Maksudnya? Ya, perintah. Kan sama tadi, tolab itu ada dua kan? Tolabul fi'li dan tolabul at-tarki. Ijad ini tolabul fi'linya. Banyak apa yang Allah perintahkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya kan? Kalau tark apa? Wala taqrabu az-zina. Mafhum ini? Paham bentuknya? Kita ini dulu, tadi dulu angkat tangan. Mana tadi? Baik. Tentang mana tadi? Tentang
wada'. Wada' itu adalah hukum wad'i. Adalah hukum yang berbentuk atau menjelaskan tentang as-sahih wal fasid. Syahnya suatu amalan atau batalnya suatu amalan itu. Wa nahwuhuma, dan yang semisal dengannya. Apa ini? Seperti syarat dan pembatal atau penghalang. Ini juga akan dibahas dalam hukum wad'i. Ya. Apa definisinya? Ya, mimma wada'ahu syari', yang dimana keabsahan suatu amalan, batalnya suatu amalan, syarat-syarat suatu amalan, atau penghalang-penghalang suatu amalan itu adalah apa yang diletakkan oleh syariat berupa tanda atau alamat atau sifat-sifat yang dengannya kita bisa mengetahui nufutnya sesuatu, terpenuhinya suatu itu ibadah atau amalan, atau ilgoknya dia, tertolaknya amalan itu. Pahamin? Baik. Kita iya, iya. Jadi pembagiannya itu yang paling mudah tadi seperti yang pertama yang kita bagi. Hanya saja dia rubah bahasanya di sini. Di sini dia bilang apa? Al-amr wan nahi. Al-amr di sini apa tadi? Tolabul fi'li. Kalau nahi, apa kita sebutkan tadi? Tolabu at-tarki. Nah, sekarang selanjutnya, ala wajhil ilzam jelas. Nah, sekarang ala wajhil afdoliyah. Apa maksudnya? Ala wajhi ghairi al-ilzam. Sama yang kita bagi tadi yang pertama. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ada mau tanya?